Halo guys, welcome to Leon TV channel. Kalian tahu nggak sih, kalau di kapal river cruise itu, ada kalinya kita tuh nggak ada tamu sama sekali dan nggak sailing. Bukan karena kita nggak laku atau gimana-gimana, tapi karena kapal kita memiliki periode yang namanya break season atau istirahat. Nah, masa-masa istirahat ini kita ambil di winter season, yaitu sekitar bulan Januari, Februari, sampai Maret, dan maksimal adalah awal April. Video kali ini aku akan nunjukin ke kalian apa aja yang kita lakuin selama break season ini. Jadi kita bakal banyak banget kerjaan, jadi kita bakal memperbaiki kapal dari dalam maupun di luar. So, langsung aja, attack! So, sekitar bulan awal Januari, jadi kita itu ada namanya tuh Christmas Cruise dan New Year Cruise. Jadi itu dilaksanain biasanya bulan awal Desember sampai awal Januari. Setelah kita mengadakan Christmas Cruise dan New Year Cruise, biasanya kapal itu akan stop. Jadi kita udah nggak beroperasi lagi. Jadi kita nyebutnya itu adalah closingan kapal. Jadi kapal akan docking di suatu tempat yang teramat jauh. Jadi kayak kadang kita tuh dockingnya di tempat yang terpencil gitu dari kota untuk winter dock guys. Dan di winter dock itu kita akan stay kurang lebih selama 3 bulan. Jadi kita emang sengaja menjauhi dari tempat-tempat yang ramai karena kita bakal melakukan pekerjaan yang banyak banget dan berisik. Jadi sebisa mungkin kita itu mencari tempat yang istilahnya jauh dari pemukiman gitu. Nah, selama winter dock ini kebanyakan hotel crew itu pulang atau enggak dipindahin ke kapal lain guys. Jadi memang waktu winter dock itu kita nggak terlalu memerlukan hotel crew. Jadi kayak nanti ada beberapa kapal itu banyak banget. Kemarin aku di sini tuh ada 4 kapal dan hotel crew-nya itu ada kalau nggak salah 10 atau berapa gitu. Yang lainnya itu udah pada pulang atau enggak dipindah ke kapal lain. Tapi tetap aja kita masih membutuhin hotel crew, terutama buat tukang masak atau chef dan beberapa housekeeping untuk maintenance interior, kadang bersih lah, ngapain gitu lah. Kalau untuk chef ya pasti buat nyiapin kita makan guys. Nah, jadi setelah kapal sampai di tempat dock, kita tuh bakal beresin semua barang-barang yang ada di sandek, terutama untuk sailor ya. Kita bakal beresin semua barang-barang di sandek, kita kumpulin jadi satu ke satu tempat dan bakal kita cover gitu kayak gini. Jadi harus kita tutupin juga biar nggak rusak karena hujan atau angin. Lalu kita bakal memasang paper roll ini. Jadi ini untuk melindungi karpet dan lantai biar nggak kotor atau rusak, karena bakal banyak pekerja luar yang datang ke kapal untuk memperbaiki interior kapal. Untuk kru hotel juga, sebelum mereka pulang, mereka bersihin total seluruh interior kapal, kayak masukin semua gelas-gelas, terus tutupin kursi di restoran, bersihin kamar-kamar tamu, dan lain sebagainya. Banyak yang bilang kalau hari closingan itu adalah hari yang paling melelahkan guys. Ini memang sih lelah banget karena emang harus menata semuanya itu harus di-wrap pakai plastik, disimpan di satu tempat, terus pokoknya itu hari paling sibuk lah. Jadi mereka tuh kadang kerjanya sampai malam jam 10 gitu belum kelar-kelar. Jadi kalau misal kalian itu kebetulan banget dapat jadwal pulang sebelum hari closingan, itu beruntung banget guys. Kalau bisa sih menghindari closingan dan opening karena itu paling melelahkan. So, jadi setelah semuanya beres, of course untuk sailor ya, itu sudah banyak pekerjaan yang menanti kita guys. Jadi nggak ada waktu buat leha-leha. Kita langsung pokoknya sebisa mungkin memulai untuk memperkerjakan sesuatu gitu. Kita itu yang pertama kita bakal maintenance kayu. Jadi kita bakal mengambil kayu-kayu yang ada di sandek itu, kita unscrew semuanya dari bench, terus kita bakal taruh ke dalam ruangan. Jadi kalau kita maintenance kayu itu harus di dalam ruangan guys. Jadi kita amplas dulu di luar kan, setelah itu kita bersihin. Nah, setelah kita bersihin, ini baru kita kasih yang namanya lak. Jadi lak itu untuk anggapannya kayak cat sih guys. Jadi kayak kalau di Indo tuh kita bilangnya pelitur gak sih? Ya. Jadi kalau orang yang pinter mebel gitu cocok lah kerja di sini. Jadi ada kayak kayu, kita harus maintenance dan
kita taruh lak ini, dan lak ini nggak boleh kena angin atau air karena sangat sangat riskan banget untuk rusak gitu guys. Lalu pengerjaan selanjutnya setelah kita beres dengan kayu tersebut, jadi kayu itu perlu ditinggal beberapa jam. Jadi setelah kita paint, kita lak, kita tinggal beberapa hari, lalu nanti kita lak lagi, kita sanding lagi, lalu kita lak lagi. Jadi sampai maksimal kayaknya 5 kalian sih guys. Nah, setelah kita lak kayu, kita beralih ke sanding guys. Jadi kita perlu menyanding beberapa bagian yang dimana saat kapal jalan itu kita nggak bisa ngecat daerah tersebut guys. Jadi kita harus menyanding kayak di sini, kayak di koridor lantai 3 itu yang warna abu-abu itu, kita tuh nggak bisa ngecat, nggak bisa take care daerah situ kalau kapal lagi sailing. Lalu kayak bagian putih ini, jadi daerah putih ini tuh kita nggak bisa take care kalau lagi sailing karena emang ada tamu, jadi kita nggak bisa kan kalau sailing itu banyak debu datang dan banyak cat itu kan baunya nggak enak guys. Nah, sedangkan tamu itu pasti komplain kalau ada bau cat, jadi kita nggak bisa ngerjain kalau ada tamu. Lalu ini kita juga ngecat ulang wheelhouse juga, terus kolam, karena kolam ini kalau kapal sailing bakal keisi air terus, jadi sekarang mumpung ada kesempatan kita cat. Nah, selain itu kita juga harus ngecat reception ini. Nah, reception ini adalah pintu keluar masuk tamu itu di reception ini, jadi harus sebagus mungkin dan semengkilap mungkin. Lalu juga kita harus ngecat gangboard. Jadi gangboard ini adalah kayak pinggiran kapal gitu. Ini tuh nggak bisa dicat atau nggak bisa diapa-apain kalau kapal nggak lagi sandar, jadi kita harus turunin boot kecil ini. Lalu kita juga harus ngecat bow kapal, jadi ini kayak hidungnya kapal gitu. Dan ngecat di sini tuh paling susah di antara tempat lain gitu. Jadi sangat susah banget ngecat di sini. Jadi harus butuh 2 orang juga buat megangin stick ini, sama yang satunya nyanding gitu guys. Nah, yang ketiga untuk tahun ini kita tuh apes. Jadi kita ada kerjaan ekstra yaitu ganti karpet. Nah, ganti karpet ini sih biasanya dilakuin 5 tahun sekali atau berapa gitu, soalnya ini baru pertama kali aku ganti karpet di luar, karena tahun lalu itu aku ganti karpet di dalam, jadi interior. Nah, sekarang aku ganti karpet di luar ruangan di sandek. Nah, jadi kita semua sailor yang ada di kapal kita kerahkan buat bantu lepas karpet ini. Jadi sailor dari kapal-kapal lain itu kita rekrut untuk bantu kita semua. Jadi karpet ini setelah kita ambil pakai mesin itu kan, kita ambil, itu masih ada glue atau lem yang nempel di besi-besinya di plat kapal. Jadi ini perlu kita serok sampai bersih banget, karena kalau nggak bersih nanti karpet yang baru nggak bisa nempel dengan maksimal guys. Lalu pekerjaan yang lainnya yaitu kita bantu tukang mesin, karena kalau di kapal river itu tukang mesinnya cuma ada 1, jadi kadang dia butuh bantuan sailor untuk bantuin. Kayak misalnya kita nguras kitchen tank itu bau banget, bau busuk pokoknya. Terus kita juga nguras shit tank, itu istilahnya septic tank kalau di darat ya. Itu juga, itu airnya nggak terlalu bau sih guys. Jadi kayak lebih bau itu kitchen tank, karena disitu lemak segala macam itu masuk di situ semua. Kita harus bersihin, kayak ada karang-karang gitu loh di dinding-dinding tanknya itu, jadi kita harus bersihin itu. Nah, kalau untuk hotel crew ya itu guys, beres-beres, terus masukin semua barang-barang ke dalam satu tempat, jadi kayak di cover, benar-benar di cover. Terus nanti juga banyak, kalau sekarang sih lagi kayak ada pergantian kasur gitu loh guys. Jadi mereka tuh ganti kasur yang lama dibuang, terus yang kasur yang baru tuh dipasang. Terus kalau orang hotel itu sih guys, saya lihatnya sih nggak terlalu banyak ya. Mereka tuh kayak lebih nyantai sih kalau di winter itu, kayak cuma lap-lap kamar gitu tiap hari, setahu saya sih ya. Tapi nggak tahu juga, ntar aku tanyain ke orang hotel yang lain. Tapi intinya ya itu maintenance, bersih-bersih, bla bla bla. Kalau orang hotel sih menurutku lebih enteng. Lalu kerjaan apa lagi ya? Kayaknya itu sih seingatku. Jadi kayak intinya ngecat, maintenance semua kapal. Terus nanti juga banyak banyak orang-orang luar. Jadi orang luar
teknisi dari luar itu datang ke kapal untuk maintenance, kayak misalnya masang karpet yang baru itu, terus ada maintenance di dalam kamar kayak cat dalam ruangan lah gitu. Pokoknya banyak teknisi yang bakal datang ke kapal, jadi kita ya bisa dibilang sibuk sih guys. Tapi kalau saya pribadi ya guys, aku lebih prefer winter season daripada summer, karena kalau winter itu jam kerjanya tuh udah pasti, jadi kayak dari jam 8 dan finish itu jam 5 sore. Nah kalau lagi sailing itu nggak pasti guys, jadi oke, kita mulai jam 8 ya, tapi selesainya itu kadang ntar jam 3 sore udah selesai, tapi kita nggak bisa benar-benar free gitu, kita masih standby lah atau ada manuver lah, ngelok lah, jadi maksimal sampai jam 10 malam ya. Jadi enaknya di winter itu kerjaannya itu ya dari jam 8 sampai jam 5 udah kelar, dan kalau minggu itu setengah hari sampai jam 12 siang gitu ya udah, kalau udah kelar ya udah nggak ada tanggungan apa-apa gitu. Jadi kayak ya udah, kalian mau tidur atau gimana udah bebas gitu. Jadi kalau aku pribadi sih lebih seneng saat winter, karena ya itu jam kerjanya jelas, tapi nggak enaknya ya banyak kerjaan, tapi sebenarnya nggak terlalu capek juga sih guys. Pokoknya kalau suruh milih sih, aku milih winter season. So, sekian dulu video dari aku. Kurang lebihnya menyusul. Jadi kalau kalian ada pertanyaan tentang apapun, kalian jangan malu-malu buat nanyain di kolom komentar. Oke, thank you for watching. See you in the next video and ciao.